Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nisrina Rohadatul Aisy, Istin Azizah, dan Zulhi Jati Jayanitias, kami akan membahas mengenai pengumpulan data, penyajian data, dan distribusi frekuensi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, apa sih teknik pengumpulan data itu? Jadi dalam sebuah penelitian tentunya tujuan kita adalah mendapatkan atau memperoleh data. Nah, untuk memperoleh data penelitian ini kita menggunakan teknik-teknik sebagai langkah untuk membantu memperoleh data penelitian. Nah, macam-macam teknik pengumpulan data sendiri. Yang pertama ada teknik observasi. Teknik pengumpulan data observasi ini adalah teknik yang digunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, sehingga peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi di sebuah keadaan. Nah, teknik observasi ini adalah salah satu dasar dari ilmu pengetahuan karena para ilmuwan untuk mendapatkan data-data atau fakta-fakta mengenai dunia itu diperoleh melalui observasi. Nah, untuk macam-macam observasi sendiri, yang pertama ada observasi partisipatif. Jadi pada observasi partisipatif ini peneliti melakukan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dalam lapangan. Jadi diharapkan peneliti dapat merasakan suka dukanya yang dirasakan oleh narasumber dan juga mengamati secara langsung kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Sehingga data yang diperoleh tentunya akan semakin lebih dalam dan juga semakin lebih rinci. Kemudian yang kedua ada observasi terus terang. Nah, pada observasi terus terang ini, peneliti mengatakan secara langsung, secara terus terang, ataupun meminta izin kepada sumber data atau kepada narasumber bahwa dia akan melakukan penelitian sehingga sumber data mengetahui secara jelas kegiatan dari peneliti sendiri dari awal sampai akhir penelitian. Nah, kemudian ada observasi tak terstruktur. Nah, pada observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi. Jadi, dalam pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah berlaku, tetapi menggunakan hanya berupa rambu-rambu pengamatan saja. Kemudian untuk tahap-tahap pada observasi itu yang pertama ada observasi deskriptif. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan atau mencatat semua kejadian yang dia amati pada saat penelitian atau pada saat observasi di lapangan. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah tahap observasi terfokus. Nah, pada tahap ini peneliti sudah menentukan fokus dari masalah yang akan diteliti. Kemudian pada tahap yang ketiga atau pada tahap observasi terseleksi, pada tahap ini masalah yang sudah ditentukan atau fokus penelitian yang sudah ditentukan pada observasi terfokus dibuat lebih rinci lagi dengan data-data yang sudah diperoleh. Nah, kemudian untuk macam teknik pengumpulan data yang kedua ada teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tanya jawab secara langsung kepada narasumber tentang apa yang diketahui oleh narasumber. Nah, untuk jenis-jenis wawancara sendiri, yang pertama ada wawancara terstruktur. Jadi pada wawancara terstruktur ini sudah disiapkan instrumen yang akan digunakan untuk melakukan wawancara.
Jadi peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh narasumber. Dengan peneliti juga sudah menyiapkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin akan dijawab oleh sumber data atau narasumber. Pada wawancara terstruktur ini juga peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan untuk membantu proses wawancara berlangsung. Kemudian yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Nah, pada wawancara ini sedikit lebih bebas daripada wawancara terstruktur, dan pada wawancara ini narasumber dimintai ide-ide yang bisa dikembangkan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga ada wawancara tak terstruktur. Nah, di sini peneliti tidak menyiapkan instrumen-instrumen yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Hanya peneliti menanyakan garis-garis besar dari penelitian saja. Kemudian untuk langkah-langkah wawancara, itu yang pertama kita menetapkan responden, kita menetapkan siapa yang akan kita interview atau kita ajak wawancara. Kemudian yang kedua ada menyiapkan pokok masalah. Jadi masalah apa yang akan ditanyakan pada narasumber ketika wawancara. Kemudian yang ketiga itu membuka alur wawancara. Kita membuka wawancara dengan sopan, dengan santun. Kemudian yang keempat, kita melangsungkan alur wawancara sesuai dengan apa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Kemudian 5 adalah mengakhiri wawancara dengan mengevaluasi kembali apa yang sudah diperoleh selama wawancara berlangsung. Dan yang keenam adalah menuliskan hasil wawancara. Dan yang ketujuh mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. Kemudian untuk macam teknik pengumpulan data yang ketiga ada angket atau kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek penelitian untuk dijawab sesuai dengan keadaan subjek yang sebenarnya. Nah, di sini ada macam-macam angket. Yang pertama ada angket terbuka. Pada angket terbuka ini narasumber atau sumber data diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dia ketahui dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua ada angket tertutup. Nah, angket tertutup ini kita sudah memberikan alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh narasumber. Kemudian yang ketiga ada angket semi tertutup. Di sini kita sudah memberikan alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh sumber data, namun kita juga menyediakan tempat agar sumber data bisa menuliskan alasannya kenapa memilih pilihan yang sudah ia pilih, ataupun menyampaikan jawaban yang berbeda. Kemudian yang keempat ada angket langsung. Pada angket langsung ini kita memintai data dari sumber data secara langsung tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kelima ada angket tak langsung. Nah, pada angket tak langsung ini kita meminta informasi dari sumber data mengenai orang lain yang ia ketahui. Nah, kemudian untuk macam teknik pengumpulan data yang keempat ada teknik dokumentasi. Kita dapat mengumpulkan data atau memperoleh data dengan mungkin dokumen yang berupa tulisan atau gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yang di dalamnya terdapat data-data yang bisa kita gunakan sebagai data penelitian. Nah, kemudian yang kelima itu ada triangulasi atau merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Jadi sebenarnya pada teknik ini kita juga bisa sekaligus menguji kredibilitas data.
yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan dan berbagai sumber data yang telah ada. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai penyajian data tunggal. Perkenalkan, saya Zulhijjah Tijayaningtyas, NIM 410141741. Yang pertama yaitu penyajian data adalah mekanisme yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik agar mudah dibaca. Sehingga secara umum data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah. Secara umum, pada proses penyajian data dilakukan untuk penelitian mengandung beberapa jenis karakteristik individu, di antaranya yaitu ada tabel dan grafik diagram. Pada pembahasan kali ini, pembahasan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, saya menggunakan data penyakitnya satuan pendidikan tingkat SMA di Kota Semarang. Kita lihat datanya ada 16 kecamatan di Kota Semarang. Kemudian ada data sekolah SMA negeri yang ada di Kota Semarang, data SMA swasta yang ada di Kota Semarang di setiap kecamatan yang sudah saya pilih ini. Kemudian kita bahas penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dengan tabel merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Penyajian dengan tabel ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan analisis perbandingan-perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Ini dia cara menyajikan data yang seperti awal tadi ke dalam bentuk tabel. Banyak satuan pendidikan tingkat SMA di Kota Semarang. Ada tabel nomor, tabel XI, tabel F1, tabel F2, dan terakhir ada N. Nah, X1 ini merepresentasikan nama kecamatan di Kota Semarang. Kemudian F1 SMA negeri yang ada di Kota Semarang, F2 SMA swasta yang ada di Kota Semarang. N jumlah yang pertama ini di bawah XI ada jumlah data atau jumlah kecamatan. 18 merupakan jumlah SMA negeri yang ada di Kota Semarang, dan 87 merupakan jumlah SMA swasta yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik garis atau diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang penyajian datanya dalam bentuk garis atau kurva. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Warna biru tua merepresentasikan SMA sekolah negeri dan biru muda SMA swasta. Nah, caranya pertama sumbu Y merepresentasikan banyak sekolah atau merepresentasikan nama kecamatan yang ada di Semarang. Caranya kita buat mijeng, tadi datanya itu 2, kita letakkan titik 2 dan swasta di titik 7 sampai ngalian yaitu di titik 2 dan di titik swastanya di titik 5. Kemudian kita hubungkan titik antar titik. Negeri dengan negeri, swasta dengan swasta. Negeri dengan warna biru, swasta dengan warna merah untuk membentukkan. Nah, kemudian kita juga bisa membuatnya dengan menggunakan SPSS. Kita masukkan data, ini ada kecamatan, kemudian ada SMA negeri dan ada SMA swasta. Kemudian kita klik grab, pilih legacy dialog, kemudian klik line karena kita akan buat diagram garis. Pilih jenis simple, kemudian value of individual case. Kemudian masukkan variabel SMA negeri atau SMA swasta ke dalam line dan kategori eksis untuk kecamatan. Seperti ini. Kemudian kita pilih klik OK. Akan muncul nih gambarnya, grafiknya seperti ini. Nah, sekolah negeri dan kecamatan di bawahnya. Untuk grafik ini SMA negeri dan ini untuk swasta seperti ini.
Selanjutnya itu penyajian data dalam bentuk grafik batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang, dan sebuah batang menggambarkan banyaknya data. Sama seperti diagram garis, bedanya ini merupakan bentuk batang. Warna biru negeri, warna merah swasta. Sebelah sumbu Y itu banyak sekolah dengan interval 2, dan sumbu X nama kecamatan. Jangan lupa diberi judul dan keterangan, merah untuk swasta dan biru untuk negeri. Kemudian dengan menggunakan SPSS, langkahnya sama. Pertama masukkan data, kemudian pilih grab legasi. Nah, di sini kita pilih bar karena kita membuat diagram batang. Kemudian kita pilih simple dan klik summary of four group of guests. Kemudian define, masukkan variabel pada kotak lain SMA negeri atau swasta, variabel kecamatan pada kategori eksis. Kemudian klik OK, akan muncul ini bentuk diagram batangnya seperti ini untuk negeri dan swasta seperti ini. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring, yang mana juring mewakili banyaknya data. Pada diagram lingkaran, setiap kelompok data diwakili oleh juring-juring lingkaran, sehingga satu lingkaran penuh mewakili seluruh data. Ini gambarnya. Soal negeri ini dalam persen ya, satu lingkaran ini 100%. Misalkan Ijen ada merepresentasikan sebesar 11%. Dengan menggunakan SPSS sama, kita juga masukkan datanya, pilih grab, legacy dialog, kemudian pilih pie, pilih jenisnya ini summary of group of guests, kemudian define, masukkan variabel SMA pada kotak line dan variabel kecamatan pada kategori eksis, klik OK. Nah, ini outputnya, ini SMA negeri, yang ini SMA swasta. Dan yang terakhir yaitu penyajian data dalam bentuk piktogram. Ini contohnya, kita juga bisa dengan gambar yang lain. Ini 0, 5, 10 merupakan ini rentang datanya, jarak intervalnya, banyaknya sekolah, data banyaknya sekolah. Warna merah itu melambangkan swasta dan biru itu negeri. Mungkin cukup itu penyampaian materi mengenai penyajian data dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Sebelum kita dapat membuat daftar distribusi frekuensi, kita ketahui dulu apa itu distribusi frekuensi. Menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Dari pengertian ini, kita dapat ketahui bahwa distribusi frekuensi merupakan penyajian data kelompok. Selanjutnya, langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama adalah kita menentukan rentang. Rentang dapat diperoleh dengan mengkurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil dari data yang kita miliki. Langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval menggunakan aturan Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log n, dengan n adalah banyak data. Langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas interval atau P. P diperoleh dengan rumus rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Langkah keempat, memilih ujung kelas interval pertama dan menentukan interval pada setiap kelas interval. Kita dapat memilih ujung bawah kelas interval dengan data terkecil atau kurang dari data terkecil yang kita punya. Kemudian, langkah kelima adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh membuat daftar distribusi frekuensi.
dipunyai data di bawah ini yang merupakan nilai tes uji coba tahap 1 dari 50 siswa SMP Negeri 3 Kebumen. Berikut adalah datanya. Dari data ini kita peroleh bahwa banyaknya data atau N sama dengan 50. Kemudian nilai terkecil dari data yang kita punya adalah 15. Kemudian nilai terbesar dari data ini adalah 80. Kemudian kita akan menentukan rentang terlebih dahulu. Maka data terbesar tadi kita ketahui adalah 80. 80 dikurangi dengan data terkecil 15, maka sama dengan 65. Kemudian langkah kedua, kita menentukan banyak kelas interval, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 50, yaitu 6,6 sekian. Jadi, kita dapat memilih banyak kelas interval 6 atau 7 buah. Dalam kasus ini, kita pilih banyak kelas interval adalah 7. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas interval atau P, yaitu rentang dibagi banyak kelas. Kita ketahui bahwa rentang adalah 65 dari langkah pertama. Kemudian kita bagi dengan banyak kelas, yaitu pada langkah kedua kita pilih 7. Jadi 65 dibagi dengan 7 sama dengan 9, sekian. Kita dapat memilih P itu sama dengan 9 atau P sama dengan 10. Maka kita pilih P sama dengan 10. Langkah keempat, kita memilih ujung bawah kelas interval pertama. Dalam kasus ini, kita pilih ujung bawah kelas interval pertama adalah sama dengan nilai terkecil dari data yang kita punya, yaitu 15. Langkah yang kelima adalah kita menyusun tabel distribusi. Dengan P sama dengan 10 dan memulai dengan data terkecil, yaitu 15, maka kelas interval pertamanya adalah 15 sampai 24. Kemudian kelas keduanya adalah 25 sampai dengan 34. Kelas ketiganya adalah 35 sampai dengan 44 dan seterusnya. Kemudian kita peroleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dengan mendaftar, kita akan peroleh frekuensi banyaknya siswa di setiap kelas interval. Berikut adalah hasil tabel distribusi frekuensi yang kita buat secara manual. Selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi dengan bantuan Excel. Sekarang saya akan mempraktekkannya langsung pada Excel. Kita buka terlebih dahulu lembar kerja Excel, kemudian kita inputkan semua data yang ingin kita jadikan daftar distribusi frekuensi. Di sini kami masih menggunakan data nilai TUC 50 siswa SMPN 3 Kebumen. Untuk memudahkan perhitungan kita, maka nilai-nilai ini kita beri nama. Dengan cara kita memblok seperti ini, kemudian gantikan name box ini dengan data. Untuk langkah yang pertama adalah mencari nilai terbesar dan terkecil. Untuk nilai terbesar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan MAX, buka kurung, kita ketikkan data, karena tadi nilai ini sudah kita beri nama sebagai data. Tutup kurung, kemudian tekan Enter. Diperoleh nilai terbesar adalah 80. Untuk nilai terkecil, rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, data, tutup kurung, Enter. Kita peroleh nilai terkecil adalah 15. Langkah kedua adalah mencari nilai rentang data. Rentang data yaitu sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Maka di sini kita dapat ketikkan sama dengan, kita klik pada nilai terbesar, kemudian dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian tekan Enter. Diperoleh rentang data sama dengan 65. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mencari banyak kelas atau K. Dari data kita ketahui bahwa banyaknya data adalah 50. Maka log N sama dengan log 50. Untuk mencari log 50, rumusnya adalah sama dengan log
dalam kurung 50. Tekan enter, kemudian akan kita peroleh 1,69 sekian. Kemudian untuk memperoleh nilai K, kita menggunakan rumus sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 dikalikan dengan log 50. K, kita klik log 50. Kemudian tutup kurung dan enter. Kita peroleh K sama dengan 6,6 sekian. Maka kita bisa memilih banyak kelas interval adalah 6 atau 7. Di sini kita pilih banyak kelas interval adalah 7. Kemudian kita beri nama nilai 7 ini sebagai K. Langkah yang keempat adalah mencari panjang kelas interval atau P. P rumusnya adalah rentang data dibagi dengan banyak kelas. Maka di sini kita bisa ketikkan sama dengan klik pada rentang data dibagi dengan nilai 7 ini. Kemudian kita klik enter. Di sini kita peroleh P sama dengan 9,28571. Maka kita bisa memilih panjang interval kelas kita adalah 9 atau 10. Pada kasus ini kita pilih panjang kelas interval adalah 10. Nah, di sini kita akan gantikan nama nilai 10 ini sebagai P. Langkah kelima adalah kita membuat daftar distribusi frekuensi. Di sini pertama-tama kita membuat terlebih dahulu tabelnya. Di sini ada nomornya 1 sampai 7 karena dari perhitungan tadi kita memilih banyak kelas interval adalah 7. Kemudian di sini ada interval bawah, ujung bawah dan ujung atas, kemudian frekuensi. Nah, untuk menentukan batas bawah, kita pilih batas bawah itu sama dengan nilai terkecil dari data, yaitu 15. Maka kita ketikkan di sini 15. Kemudian untuk menentukan ujung atas, kita menggunakan rumus sama dengan ujung bawah kelas interval. Karena ini kelas intervalnya 1, maka kita pilih ujung bawah pada kelas interval 1 yaitu 15. Kita klik, kemudian kita tambahkan dengan P atau panjang kelas interval. Maka kita ketikkan P, kemudian dikurangi dengan 1. Tekan enter, kemudian akan muncul nilai 24. Jadi 15 ke 24 ini rentangnya adalah atau panjang kelasnya adalah 10. Selanjutnya kita tentukan ujung bawah kelas kedua. Caranya adalah sama dengan ujung atas interval sebelumnya, yaitu interval pertama, itu dikurangi 1. Kemudian ditambah 1. Kemudian kita tekan enter, maka diperoleh 24. Untuk batas bawah interval selanjutnya, kita cukup menarik seperti ini. Nah, bisa dilihat belum terbentuk. Maka kita tarik kelas interval ujung atas pada kelas interval ini ke bawah. Nah, baru kita peroleh interval untuk setiap kelas interval. Pada kelas pertama kita peroleh intervalnya adalah 15 sampai 24, kelas kedua 25 sampai 34, kelas ketiga 35 sampai 44 dan sampai kelas ketujuh 75 sampai 84. Masing-masing panjang kelasnya adalah 10.
Selanjutnya, kita akan mengisikan kolom frekuensi ini. Sebelumnya, kita beri nama dulu batas atas interval ini sebagai interval. Kemudian, kita blok kolom frekuensi dari nomor 1 sampai 7. Kemudian, kita ketikkan rumusnya. Sama dengan frekuensi data titik koma interval. Jika titik koma tidak berhasil, maka kalian ganti dengan koma saja. Kemudian kita tekan CTRL, kemudian Shift, lalu Enter. Kemudian diperoleh frekuensi tiap-tiap kelas interval adalah sebagai berikut. Untuk jumlah banyak atau banyaknya frekuensi, kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian memblok nilai dari nomor 1 sampai 7, kemudian kita tekan Enter. Di sini banyak frekuensi atau jumlah sama dengan 50. Maka daftar distribusi frekuensi kita telah selesai. Dan daftar distribusi frekuensi yang telah kita buat di Excel ini sama dengan daftar distribusi frekuensi yang kita buat secara manual. Selanjutnya, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS beserta histogramnya. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS, kita tetap harus menentukan data terkecil, data terbesar, kemudian menghitung rentang data, menentukan banyak kelas interval, dan menentukan panjang kelas interval sehingga kita dapatkan rentang interval di setiap kelas. Dan ini dilakukan secara manual. Kemudian, barulah kita membuka SPSS, kemudian kita ketikkan nama variabelnya, yaitu nilai TUC. Di sini desimalnya kita ganti menjadi 0, kemudian kita buka menu data view, copy pastekan data yang kita punya. Kemudian klik analyze, kemudian descriptive statistics, dan frekuensi. Kita masukkan nilai TUC ini ke dalam kotak variables, kemudian klik statistics, kita centang semua pilihan yang ada pada central tendency dan dispersion, kemudian klik continue dan OK. Sehingga diperoleh output berikut ini. Nah, di sini pada tabel nilai TUC, datanya belum berupa interval. Oleh karena itu, kita akan mengubahnya menjadi bentuk interval dengan cara transform, kemudian pilih record into different variables. Masukkan variabel nilai TUC, kemudian klik Alt dan New Values. Di sini kita pilih rank. Nah, di sini kita masukkan batas bawah dari kelas interval. Mulai dari kelas interval pertama, maka kita masukkan ujung bawah kelas interval pertama, yaitu 15 sampai pada 24. Di sini value kita isikan dengan angka 1. Kemudian klik add. Selanjutnya untuk kelas interval kedua, maka di sini ujung bawahnya adalah 25 sampai dengan 34. Kemudian value kita beri nilai 2 dan add. Kemudian untuk kelas interval ketiga, maka batas bawahnya adalah 35 sampai pada batas atasnya adalah 44. Kemudian di sini kita beri nilai 3, klik add. Seterusnya hingga
kelas interval ke-7. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian di sini pada bagian output variables, kita beri namanya adalah value. Begitu juga labelnya, kita beri nama value. Setelah itu, klik change, kemudian OK. Kita kembali kepada ini, data editor. Sekarang di samping nilai TUC ini, kita peroleh kolom value. Dan di sini sudah sesuai dengan nilai intervalnya. Kemudian kita klik analyze lagi, descriptive statistik, dan frekuensi. Kemudian kita klik statistics. Sebelumnya kita masukkan juga nilai value di sini. Kemudian klik statistics. Centang semua di daerah central tendency dan dispersion. Continue. Karena kita juga membuat histogram melalui SPSS, maka kita klik charts. Kemudian pilih histograms. Lalu klik continue. Dan OK. Nah, kemudian akan diperoleh output sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat pada tabel value. Pada tabel value ini sudah terbentuk data dalam interval, di mana nilai 1 ini adalah interval kelas pertama, nilai 2 adalah interval kelas kedua, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat dan bandingkan dengan hasil secara manual, maka frekuensi ini akan sama dengan yang kita hitung dengan manual. Nah, untuk histogramnya, di sini kita lihat pada yang value, bukan nilai TUC. Nah, kita peroleh histogramnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tabel distribusi kumulatif kurang dari, dan yang kedua ada tabel distribusi kumulatif atau lebih, atau sering disebut dengan lebih dari. Nah, yang pertama, untuk tabel distribusi kumulatif kurang dari, bagaimana cara kita untuk membuatnya? Sebelumnya, kita sudah memperoleh tabel data berupa nilai TUC tahap 1 untuk 50 siswa SMP Negeri 3 Kebumen. Di sini ada kolom nilainya. Yang pertama, rentangnya adalah nilai 15 sampai 24. Nah, kita ambil nilai paling kecil yaitu 15. Jadi pada distribusi kumulatif kurang darinya, di sini kita tulis kurang dari 15 karena nilai terkecil yang ada pada tabel data tadi adalah 15, maka untuk nilai yang kurang dari 15 itu ada sebanyak 0 jumlahnya. Jadi di sini kita tulis kurang dari 15, pada kolom frekuensi kumulatifnya kita tulis 0 karena tidak ada siswa yang nilainya kurang dari 15. Kemudian pada rentang kedua nilai terkecilnya adalah 25. Nah, di sini kita tulis kurang dari 25 karena siswa yang mendapat nilai kurang dari 25 ada atau berada pada
rentang 15 sampai 24, maka kita tulis di sini frekuensinya adalah sebanyak siswa yang memperoleh nilai dari rentang 15 sampai 24, yaitu ada 1 orang. Jadi di sini kita tulis 1. Kemudian pada rentang ketiga nilai paling kecilnya adalah 35. Jadi di sini kita tulis kurang dari 35. Untuk nilai dari yang kurang 35 itu ada rentang 25 sampai 34 dan rentang 15 sampai 24. Di sini kita jumlahkan dari banyak siswa yang memperoleh nilai dari rentang 15 sampai 24 dan rentang 25 sampai 34, yaitu ada sebanyak 1 ditambah 1. Jadi di sini kita tulis untuk siswa yang memperoleh nilai kurang dari 35 ada sebanyak 2 orang. Begitu seterusnya sampai pada rentang terakhir, di mana rentang terakhir nilai terkecilnya ada 85. Jadi untuk mengetahui siswa yang mohon maaf, pada rentang terakhir kita cantumkan nilai tertingginya 85 di sini. Kurang dari, untuk siswa yang mendapat nilai kurang dari 85 ada sebanyak 50 orang dengan mengkumulasikan banyak siswa dari rentang pertama sampai rentang terakhir. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi kumulatif atau lebih, atau sering disebut tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah di sini sama, hampir sama seperti kurang dari. Di sini pada rentang awal nilai terkecilnya ada 15, jadi kita hitung, kita tulis di sini 15 atau lebih. Jadi siswa yang mendapatkan nilai 15 atau lebih ada sebanyak 50 orang. Jadi di atas nilai 15 ini ada rentang yang pertama, kemudian ada rentang kedua yang dimulai dari 25, kemudian ada rentang ketiga. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai 15 atau lebih itu ada sebanyak jumlah atau kumulasi dari semua rentang. Begitupun seterusnya, pada rentang kedua berarti 50 dikurangi dengan banyak siswa yang ada pada rentang pertama. Karena pada rentang pertama sudah tidak memenuhi syarat, yaitu siswa yang memperoleh nilai 25 atau lebih. Begitupun seterusnya sampai pada rentang terakhir. Kemudian penyajian data selanjutnya yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, pada tabel ini sebenarnya sama seperti tabel distribusi frekuensi. Hanya saja pada kolom frekuensi di sini kita menggunakan bentuk persen. Nah, untuk mencari persen dari frekuensi ini yaitu dengan banyak siswa yang memperoleh nilai pada rentang 15 sampai 24 dibagi dengan jumlah seluruh siswa yaitu 50 dikali 100%. Jadi di sini pada rentang 15 sampai 24 karena frekuensinya ada 1 orang, jadi 1 dibagi 50 dikalikan 100% diperoleh 2%. Begitupun seterusnya sampai pada rentang terakhir yaitu 16%. Maka jika dijumlahkan dari frekuensi relatif ini akan diperoleh 100%. Nah, sekarang ada tabel distribusi relatif kumulatif. Nah, ini juga dibagi menjadi 2,
yaitu tabel distribusi relatif kumulatif kurang dari dan tabel distribusi relatif kumulatif atau lebih. Jadi untuk membuat tabel distribusi ini sebenarnya sama seperti pembuatan tabel distribusi kumulatif. Hanya saja kita menggunakan patokan pada tabel distribusi relatif yang sudah kita buat sebelumnya dan menjumlahkan atau mengkumulasikan bentuk dari frekuensi relatifnya. Gitu. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat histogram menggunakan SPSS. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang bagaimana cara membuat histogram dan poligon suatu daftar distribusi frekuensi secara manual. Langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu batas bawah, batas atas, dan nilai tengah masing-masing kelas interval. Untuk menentukan nilai batas kelas interval ini bergantung pada ketelitian data yang digunakan. Jika data yang diteliti hingga satuan, maka batas bawah kelas sama dengan ujung bawah dikurangi dengan 0,5, batas atasnya didapat dari ujung atas ditambah dengan 0,5. Untuk data yang memiliki ketelitian hingga 1 desimal, batas bawahnya sama dengan ujung bawah dikurangi 0,05, sedangkan batas atasnya sama dengan ujung atas ditambah dengan 0,05. Jika datanya diteliti hingga 2 desimal, maka batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,005 dan batas atas sama dengan ujung atas ditambah 0,005 dan begitu seterusnya. Di sini, karena data yang kita miliki merupakan data nilai tes uji coba dengan ketelitian hingga satuan, maka batas bawah tiap-tiap kelas interval dapat diperoleh dengan mengurangkan ujung bawah masing-masing kelas dikurangi dengan 0,05 maksud saya, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian untuk batas atasnya diperoleh dengan menambahkan 0,5 pada tiap-tiap ujung atas masing-masing kelas interval, sehingga diperoleh nilai batas atasnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk nilai tengah dapat diperoleh dengan menerapkan rumus ujung bawah ditambah dengan ujung atas dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh nilai tengah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah grafik histogramnya. Untuk membuat histogram, pertama-tama kita lukis terlebih dahulu garis horizontal, kemudian garis vertikal. Garis horizontal ini merupakan garis untuk nilai tes uji coba. Kemudian untuk garis vertikalnya adalah untuk nilai frekuensi atau banyaknya siswa. Selanjutnya, gambar batang-batang yang saling berhimpit untuk semua kelas interval dengan tinggi batang sesuai dengan frekuensi masing-masing kelas interval. Kemudian lebar batang sesuai batas atas dan bawah masing-masing kelas interval. Kemudian lebar batangnya ini sesuai dengan batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan. Semakin besar frekuensi data pada suatu kelas interval, maka semakin tinggi
batang yang digambar, namun lebar batang akan tetap sama karena panjang kelas tiap-tiap kelas interval itu sama. Kemudian akan diperoleh hasil seperti ini bila semua batang telah digambar. Selanjutnya adalah poligon. Untuk poligon, kita gunakan nilai tengah yang telah kita cari sebelumnya. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan ini kita hubungkan dengan suatu ruas garis. Sisi pada batang pertama dan sisi pada batang terakhir masing-masing kita hubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu mendatar atau sumbu nilai TUC. Kemudian akan diperoleh hasil seperti yang ada di layar. Dan garis-garis berwarna kuning inilah yang disebut sebagai poligon frekuensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.